sebelumnya. Vol, sorry banget tadi malam aku tidur awal. Aku sama sekali nggak dengar kamu nelpon, kata Joanna memberi penjelasan. Joanna mengunjungi rumah Valen pagi itu untuk berangkat kerja bersama Valen. Valen cemberut. Dia sedang menggoreng telur mata sapi untuk sarapan mereka berdua. Marah ya? Tanya Joanna. Valen mengangkat 2 telur mata sapi yang sudah matang lalu menaruh masing-masing 1 di setiap piring. Marah nih, masa telurku lebih kecil? Lanjut Joanna saat melihat pembagian telur yang tidak adil. Yang masak memang seharusnya mendapat jatah lebih banyak. Timpal Valen. Oke deh, kamu benar. Valen melirik Joanna dengan tatapan sinis. Maaf, ya. Maaf, antara gue traktir deh. Mau apa? Valen yang cantik mau makan malam apa? Valen menuju meja makan dengan membawa piringnya. Yang mahal. Jawabnya singkat. Oke, baiklah. Yang mahal, kata Joanna. Udah gak marah ya? Yang mahal. Lanjut Joanna. Nanti malam aku putuskan. Tergantung semahal dan seenak apa makanannya, ucap Valen. Ih jahat. Jangan nanti malam. Aku penasaran gimana kejadiannya kemarin. Rengek Joanna. Kejadiannya, si Joanna, sahabat Valen satu-satunya malah molor di saat sahabat kentalnya sedang dalam masalah besar. Hi kan udah kelar tadi. Mau ku traktir yang mahal. Ayo dong cerita. Mogok. Si Bogrek mogok lagi. Kan sudah aku bilang, jual aja, ambil kredit mobil baru. Ogah, aku gak mau kredit. Terus, kamu mau bertahan dengan si Bogrek? Entahlah, sudah diambil sama bengkel. 2 hari lagi baru kelar katanya. Nah kan, masa 2 hari ke depan kamu gak ada kendaraan? Kamu meos berangkat kerja bareng aku ya. Padahal lumayan lo bantu-bantu Jakarta kurangin macet. Bukan gitu, maksudku nanti kalau kamu ada keperluan gimana? Naik taksi online oke sih, tapi agak ribet kalau buru-buru. Biarlah aku pikir besok-besok saja. Terus kamu pulangnya gimana semalam? Valen berdehem. Diantar pulang. Diantar? Ya, diantar. Diantar taksi online. Mana bisa? Tas, handphone dan dompetku ketinggalan di kantor. Lah terus? Diantar orang asing. Tidak. Sekarang sudah bukan orang asing. Joanna memicingkan matanya. Aku mengendus aroma mencurigakan di sini. Laki-laki. Valen mengangguk. Sementara Joanna membelalak. Jangan bilang, Hermawan. Bukanlah. Brekarsa. Apalagi. Lelaki itu sudah rujuk sama istrinya. Wanita bodoh. Mau aja dibohongi pujangga lapuk. Terus siapa? Setol? Mana mungkin, dia lagi dinas di Papua. Lagian kamu sama Pak Seto udah putus kan? Ya elah, aku malah udah lupa sama orang itu. Ih, terus siapa? Kan aku udah bilang orang asing tadi. Tapi orang asing itu laki-laki, ucap Joanna sambil melahap telur mata sapi. Lah terus kenapa? Kamu sudah dapat target lagi? Target apa? Aku lagi capek. Enggak targetan dulu. Targetku naik jabatan biar naik gaji dan bisa beli mobil baru. Ya siapa tahu kan target barumu bisa membelikanmu mobil baru. Valen hanya menggeleng, senyum tipis selalu menyungging di bibirnya. Ih, bikin penasaran deh si Valen. Seru Joanna. Lelaki muda. Kali ini bukan target, kami kebetulan bertemu. Dia lelaki baik. Cerita Valen pada akhirnya. Dari mana kamu tahu dia lelaki baik? Sangkal Joanna. Dia menolongku di tengah malam begitu, tanpa membelembel apa-apa. Murni menolong. Karena kamu cantik. Coba kalau yang macet mobilnya nenek-nenek. Aku yakin dia malah akan semakin berniat untuk menolong jika melihat mobil nenek-nenek mogok di jalan. Cerita Valen sambil terus tersenyum. Pasti ganteng nih. Dari tadi ceritanya sambil senyum terus. Ganteng kan relatif. Joe, masa? Aku terpesona dengan kebaikannya. Biar ku tebak, pasti lelaki muda itu minta nomor handphonemu kan? Valen sedikit terkejut dengan tebakan Joanna yang sangat tepat. Namun Valen tidak menjawab pertanyaan itu. Iya kan? Tanya Joanna lagi. Valen mengangkat bahu. Aku yang memberikan nomorku padanya. Dengan sukarela dan senang hati.
Ya ampun, Valen serius. Harga diri, woi. Seru Joanna gemas. Kamu pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisiku semalam. Tidak akan. Aku tidak akan pernah berada di posisimu. Pertama, aku tidak akan pernah dengan sembrono meninggalkan tas beserta seluruh benda berharganya dimanapun. Kedua, aku tidak akan pernah menaiki mobil yang berpotensi untuk mogok. Ketiga, temanku bukan hanya kamu. Aku bisa menghubungi banyak kolega. Valen cemberut. Iya yang temannya banyak. Kamu jangan iri. Berteman dengan banyak orang itu aja. Maksudku teman yang bisa membantu. Setidaknya kamu bisa menjalin hubungan pertemanan dengan kolega sekantormu. Aku berteman dengan mereka. Sangkal Valen. Lalu mengapa kamu tidak menghubungi salah satu dari mereka untuk menolongmu semalam? Tidak ada yang angkat telepon. Kamu menelepon kolega atau bawahanmu? Valen berpikir sebelum menjawab. Bawahan. Jelas mereka tidak mengangkat telepon dari atasan mereka saat mereka sudah lepas dari jam kerja. Itu bukan pertemanan, Vo. Kamu tahu sendiri, bukan aku yang tidak mau berteman. Mereka yang tidak mau berteman denganku. Joanna mengangguk. Sebab sudah beberapa kali dia menyaksikan sahabatnya malah dibully di beberapa lingkaran pertemanan. Terutama saat mereka masih kuliah. Ya, aku paham sih kalau itu. Tapi setidaknya, kolega kantormu tidak mengetahui masalah sepak terjangmu menjadi seorang wanita simpanan. Mungkin saja mereka tahu. Buktinya tidak ada satupun yang bisa dekat denganku. Joanna menghela nafas. Artinya, aku memang satu-satunya wanita yang mau berteman dengan wanita simpanan ya? Sindir Joanna. Iya. Makanya kamu jangan meninggalkanku. Ya, nanti Valen cedih. Lengek Valen sok manja. Ih, jijik tahu. Timpal Joanna lalu membuang tangan Valen yang melingkar di pinggangnya. Awas ya kalau kamu mengkhianati aku. Mengkhianati gimana? Tanya Valen sambil meletakkan piring kotor di wastafel. Kayak di sinetron-sinetron itu loh. Entar tiba-tiba kamu jadi simpanan suamiku. Valen tertawa terbahak-bahak. Heh, mana? Gimana aku mau jadi simpanan suamimu? Pacar aja kamu belum punya. Ucap Valen. Suatu saat nanti. Aku tidak mungkin selamanya jomblo, Vo. Hahaha. Oke, baiklah. Aku berjanji. Berjanji untuk 7 turunanku deh. Kalau aku melanggar, 7 turunanku bakal sial semua. Ucap Valen sambil terkekeh. Mau ku kenalkan? Lagi? Tanya Valen. Enggak. Cowok yang kamu kenalkan tidak ada yang beres. Tolak Joanna. Valen memang beberapa kali mengenalkan pria kepada sahabatnya. Tapi entah mengapa Joanna tidak pernah tertarik meskipun pada awalnya dia sangat antusias dalam mempersiapkan setiap pertemuan itu. Kamu terlalu pemilih, Jo. Harus dong. Aku belajar banyak dari pria-pria hidung belang yang selama ini kamu pacari. Waduh, artinya aku menjadi faktor penyebab si Joanna menjadi jomblo sejati dong. Kamu baru sadar. Kamu tuh meracuni pikiranku dengan mengencai pria-pria hidung belang itu. Bukannya aku ingin kencan dengan mereka juga. Aku justru menjadi wanita yang semakin ketat kalau masalah pacar. Kan baru pacar, Jo, bukan suami. Gak masalah kamu pacaran dulu dengan banyak lelaki dengan berbagai karakter. Enggak ah. Buang-buang waktu. Aku akan langsung serius dengan orang yang benar-benar sesuai dengan kriteriaku. Dan yang paling penting adalah ini. Jelas Joanna sambil memegang dadanya. Apa? Susu? Dasar otak kotor. Hati woi. Hati. Yang penting aku jatuh hati kepadanya dan dia jatuh hati kepadaku. Yaelah, klasik banget deh. Gak usah sok menilai masalah hati. Kamu sendiri sebenarnya belum pernah benar-benar jatuh hati pada seorang lelaki kan? Valen mengangkat bahu. Mungkin. Iya. Kamu hanya bermain-main. Tidak penting masalah hati. Sangkal Valen. Nah kan, bisa-bisanya ya kita berteman. Padahal pandangan dan perilaku kita sangat berbeda gini. Nah, itulah hebatnya kita. Yuk berangkat. Udah belum makannya? Telat nih kita, belum lagi nanti macet. Joanna meletakkan piring kotornya. Numpang cuci nanti ya? Haha. Valen melirik sinis. Emang kamu pernah cuci piring di sini? Hehehe. Joanna membalas dengan cengengesan.